Hai sahabat onlineku semua, ketemu lagi dengan Zenik TV. Kali ini saya bersama suami akan perjalanan keluar kota. Kemana itu sahabat onlineku semua? Tapi sebelumnya saya akan mendoakan teman-teman terlebih dahulu. Semoga teman-teman sehat, bahagia, berlimpah rezeki yang barokah, serta apabila ada teman yang lagi sakit, semoga lekas sembuh dan beraktivitas kembali seperti semula. Baik sahabat onlineku, yang kami ada Nganjuk, luar kota tuh Nganjuk sahabatku. Itu Nganjuk itu tepatnya di mana ya Bapak? Jawa Timur. Tepatnya di Jawa Timur. Nah ini yang ada pernikahan itu adalah saudara sepupu yang dia mempunyai putra. Berarti cucu ya sahabat onlineku. Nah dengan cucu itu berarti saya sudah mempunyai cucu ya sahabatku ya. Baik, bagaimana Bapak? Ya, kita akan berangkat. Mohon didoakan kita pulang pergi ke Nganjuk. Perjalanan selamat. Selamat berangkat dan pulang selamat. Amin. Perjalanan tuh kira-kira berapa jam Bapak? 2 jam sampai sana aja. 2 jam sampai tol, tapi kita ke lokasi pernikahan di Gedung Wanita tepatnya. Itu mungkin sekitar seperempat jam kira-kira. Jadi kurang lebih lah kita durasikan semua 2,5 jam sampai 3 jam kalau tidak macet ya sahabat onlineku. Udah enggak macet. Ya. Mohon doanya sahabat onlineku semua. Nah, oke, kita berjalan. Selamat dadah. Aduh, shoot. Sahabat onlineku, kita sudah memasuki jalan tol. Keadaan jalan tol agak ramai sedikit, tapi tidak mempengaruhi perjalanan dari Zenik TV ya teman-teman. Jadi kita mulai start dari daerah Tanjung Perak, Surabaya. Sekarang posisi kita ada di Tol Dupa ya. Tol Dupa mendekati Tol Darmo. Ini suami diem aja karena konsentrasi membawa mobil. Di depan kita keluar Gunung Sari ya. Nanti kita ketemuan sama anak-anak, sama saudara-saudara, mantu di rumah, sehingga kita ganti mobil, kita cukup satu mobil bersama-sama. Jadi mobil saya naikin ini akan kita taruh di rumah Pagesangan. Hotel Firwood ya. Sebelah kiri sudah Majen Sungkono. Ini kota satelit Duku Kupang, Darmo ke kiri. Satelit Duku Kupang Darmo ke kiri ya tolnya. Kita terus kita tetap terus
kita keluarnya Gunung Sari, Waru, dan Gempol. Tapi yang kita tidak milih yang Gunung Sari, kita tidak. Kita lanjut. Biasanya hari Minggu ini teman-teman dari perusahaan swasta masih masuk kerja ya. Biasanya separuh hari sampai jam 1 atau jam 12 mereka baru keluar dari kantor. Untuk pegawai negeri PNS kelihatannya libur, Sabtu Minggu libur ya. Ini bangunan yang di depan ada apartemen 3 ini. Ini kalau nggak salah milik Geraha Family ya, sahabat onlineku. Nah, di depan ini ada tol Gunung Sari, tapi kita tidak keluar. Kita lanjut terus Gunung Sari, Wonokromo, Karangpilang. Kita tidak ke kiri. Ini teman-teman ya, yang ke Karangpilang, Gunung Sari. Nih ada cabangnya. Kita ambil yang terus. Kita keluar menuju Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Bukan Masjid Agung, Masjid Nasional ya. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, disingkat menjadi MAS, Mama Alpha Sierra ya. Sierra. Mama Alpha Sierra. Masjid Agung Surabaya itu bukan di sini. Ada di Ampel sana. Oh, Masjid Agung Surabaya ada di Ampel, daerah ya dekat-dekat Perak sana lah. Surabaya. Itu masjid sejarah itu, para Sunan Ampel. Di sini Masjid Al-Akbar. Masjid Nasional, Bapak? Ya, karena ini memang merupakan aset nasional. Aset nasional. Ini ada tulisan Jambangan Mananggal. Nah, nanti kita Jambangan ini kita belok kiri. Keluar di sini. Itu kita melewati Masjid Al-Akbar Surabaya. Jadi saya ulangi, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Ini Jambangan Mananggal tadi. Kita pergi ke Nganjuk, berangkat tadi dari rumah jam berapa Bapak Marsen? Jam 8 lebih 5 menit. Jam 8 lebih 5 menit karena kita undangannya sekitar jam 11, jam 12 karena dikasih waktu acara manten itu jam 11 sampai jam 2 siang. Tapi kenapa saya dapat undangan tidak ada coretannya karena mungkin dianggap jauh ya. Tetapi anak saya karena dia kerja di suatu perusahaan, teman-temannya juga mungkin diundang, mungkin waktu yang sama, dia diberi waktu jam 11 pagi. Tapi tidak masalah, kita tetap di perjalanan santai ya. Supaya nggak berjubel itu maksudnya. Maksudnya tidak berjubel sehingga dibagi waktu-waktunya. Nah ini kita udah masuk Masjid Al-Akbar Surabaya, kelihatan dari jalan tol sahabatku. Sudah di depan. Sudah di depan mata nih. Ini masjid termewah ini di. Kan masih banyak yang mewah, masih banyak. Nah itu. Seberapa nih? Itu Masjid Al-Akbar ya.
kita menyimpang, itu jalan tolnya, kita ke kiri keluar dari jalan tol ya. Nah, ini ada hotel-hotel. Ini ada hotel-hotel. Saya sebutkan mereknya. Oke. Nah, ini masjidnya teman-teman, Masjid Al-Akbar Nasional Surabaya. Cukup besar ya. Masjid ini juga ada 3 atau 4 tempat untuk pernikahan ya. Nama-nama juga nama-nama Islam. Pernikahan dan resepsi. Oh, pernikahan dan resepsi katanya Bapak Sumarsen. Ya, jadi bukan nikah saja, resepsi juga bisa. Nah, ini sahabatku. Serba bisa lah Masjid Al-Akbar ini. Nah, mungkin teman-teman belum pernah melihat Masjid Al-Akbar Surabaya kayak apa. Inilah penampakan dari luar ya. Bagian salah satu dari destinasi kota Surabaya. Oh, bagian dari destinasi Salah satu ya, Surabaya. destinasi yang ada di Surabaya. Nah, itu dia. Kita menuju tempat penitipan mobil di rumah Nah, ini. Masjid Agung ini. Nah, kebetulan camp kita juga ada rumah di Masjid Agung ya. Di sini kita akan menitipkan mobil. Ini dari saudara kita sudah menyiapkan, membukakan pintu. Silakan kita mau konsentrasi memarkirkan mobil dulu. Nah, ini teman-teman, kita nitipkan mobil terlebih dahulu. Nanti kita pergi berombongan ya. Ini campnya Zenik TV. Halo Pak Wasim. Ini pegawai kita yang di rumah Pak Kesangan. Halo Bapak Sumarsen. Kita titipkan mobil di rumah persinggahan Zenik TV. Onlineku semua, kita sudah sampai tempat penitipan mobil. Disinilah campnya Zenik TV. Salah satunya. Dan kita menunggu sekarang jemputan dari saudara-saudara. Jadi kita berangkatnya hanya satu mobil bersama-sama. Nah, sekarang ini mungkin setengah jam lagi sampai ya. Baik sahabat onlineku, kita sekarang lagi menunggu. Baik. Oke. Ada Hotel Fairwood ya. Sebelah kiri sudah Majen Sungkono. Ini kota satelit Duku Kupang, Darmo ke kiri. Satelit Duku Kupang, Darmo ke kiri ya tolnya. Kita terus
terus. Ini tiba kita keluarnya Gunung Sari, Waru dan Gempol. Tapi yang kita tidak milih yang Gunung Sari, kita tidak. Kita lanjut. Biasanya hari Minggu ini teman-teman dari perusahaan swasta masih masuk kerja ya. Biasanya separuh hari sampai jam 1 atau jam 12 mereka baru keluar dari kantor. Untuk pegawai negeri PNS kelihatannya libur, Sabtu Minggu libur ya. Ini bangunan yang di depan ada apartemen 3 ini. Ini kalau nggak salah pilih Geraha Family ya, sahabat onlineku. Nah, di depan ini ada tol Gunung Sari, tapi kita tidak keluar. Kita lanjut terus Gunung Sari, Wonokromo, Karangpilang. Kita tidak ke kiri. Ini teman-teman ya yang ke Karangpilang, Gunung Sari. Nih ada cabangnya. Kita ambil yang terus. Kita keluar menuju Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Bukan Masjid Agung. Masjid Nasional ya. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, disingkat menjadi MAS, Mama Alfa Sierra ya. Sierra. Mama Alfa Sierra. Masjid Agung Surabaya itu bukan di sini. Ada di Ampel sana. Oh, Masjid Agung Surabaya ada di Ampel, daerah ya dekat-dekat Perak sana lah. Surabaya. Itu masjid sejarah itu, para Sunan Ampel. Di sini Masjid Al-Akbar. Masjid Nasional, Bapak? Ya, karena ini memang merupakan aset nasional. Aset nasional. Ini ada tulisan Jambangan Mananggal. Nah, nanti kita Jambangan ini kita belok kiri. Keluar di sini. Itu kita melewati Masjid Al-Akbar Surabaya. Jadi saya ulangi, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Ini Jambangan Mananggal tadi. Kita pergi ke Nganjuk, berangkat tadi dari rumah jam berapa Bapak Marsen? Jam 8 lebih 5 menit. Jam 8 lebih 5 menit karena kita undangannya sekitar jam 11, jam 12 karena dikasih waktu acara manten itu jam 11 sampai jam 2 siang. Tapi kenapa saya dapat undangan tidak ada coretannya karena mungkin dianggap jauh ya. Tetapi anak saya karena dia kerja di suatu perusahaan, teman-temannya juga mungkin diundang, mungkin waktu yang sama, dia diberi waktu jam 11 pagi. Tapi tidak masalah, kita tetap di perjalanan santai ya. Supaya nggak berjubel itu maksudnya.
maksudnya tidak berjubel sehingga dibagi waktu-waktunya. Nah ini kita udah masuk Masjid Al-Akbar Surabaya, kelihatan dari jalan tol sahabatku. Sudah di depan. Udah di depan mata nih. Ini masjid termewah ini di. Kan masih banyak yang mewah, masih banyak. Nah itu. Seberapa nih? Itu Masjid Al-Akbar ya. Kita menyimpang, itu jalan tolnya, kita ke kiri. Keluar dari jalan tol ya. Nah, ini ada hotel-hotel. Ini ada hotel-hotel. Saya sebutkan mereknya. Oke. Nah ini masjidnya teman-teman, Masjid Al-Akbar Nasional Surabaya. Cukup besar ya. Masjid ini juga ada 3 atau 4 tempat untuk pernikahan ya. Nama-nama juga nama-nama Islam. Pernikahan dan resepsi. Oh, pernikahan dan resepsi katanya Bapak Sumarsen. Ya, jadi bukan nikah saja, resepsi juga bisa. Nah, ini sahabatku. Serba bisa lah Masjid Al-Akbar ini. Nah, mungkin teman-teman belum pernah melihat Masjid Al-Akbar Surabaya kayak apa. Inilah penampakan dari luar ya. Bagian salah satu dari destinasi kota Surabaya. Oh, bagian dari destinasi Salah satu ya, Surabaya. Destinasi yang ada di Surabaya. Nah, itu dia. Kita menuju tempat penitipan mobil di rumah. Nah, ini. Masjid Agung ini. Nah, kebetulan camp kita juga ada rumah di Masjid Agung ya. Di sini kita akan menitipkan mobil. Ini dari saudara kita sudah menyiapkan, membukakan pintu. Silakan kita mau konsentrasi memarkirkan mobil dulu. Nah, ini teman-teman, kita nitipkan mobil terlebih dahulu. Nanti kita pergi berombongan ya. Ini campnya Zenik TV. Halo Pak Wasim. Ini pegawai kita yang di rumah Pak Kesangan. Halo Bapak Sumarsen. Kita titipkan mobil di rumah persinggahan Zenik TV. Onlineku semua, kita sudah sampai tempat penitipan mobil. Disinilah campnya Zenik TV. Salah satunya. Dan kita menunggu sekarang jemputan dari saudara-saudara. Jadi kita berangkatnya hanya satu mobil bersama-sama. Nah sekarang ini mungkin setengah jam lagi. Oh ini kamu buka atas ya? Iya. Oh bagus. Jadi dari Masjid Al-Akbar cukup dekat ya teman-teman, tempat campnya Zenik TV.
sahabat online itu semua, kita sekarang sedang menunggu jemputan yang rencana kita keluar kota Penganjuk. Nah, ini kita sedang menunggu, nggak tahu berapa menit lagi datang. Ini campnya dari TV. Ya, kadang saya di sini, kadang di daerah Perak. Nah, ini keadaannya teman-teman, yang menjaga cuma 2 orang, tapi ada kos-kosannya. Bisa dilihat. Posisinya di mana sekarang? Oh, nanti kita kasih alamat sama lihat ya. Sampai lihat sini ya. Bisa. Jadi matikan. Ini karena tidak ada yang menghuni, dari saya mau saya jual loh. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau berminat silahkan ya. Semua ini kebetulan menunggu jemputan masih belum juga datang. Kebetulan yang menjemput itu menantu saya, seorang dokter. Nah, karena dia seorang dokter, ternyata 8:30 itu baru selesai menangani para pasien. Dia spesialis mata. Jadi ini baru ditelepon, baru berangkat dari rumah bersama anak dan cucu semua. Nah, itu makanya ini si ibu harus sabar menunggu kedatangan menantu, anak, dan cucu. Nah, karena kita harus sabar untuk berangkat ke Nganjuk. Ya teman-teman, semoga sehat selalu ya. Lanjut ikuti kami selalu. Ciao, ikuti terus perjalanan kami. Ya, oke, bye-bye. Hai sahabatku, ini kita masih menunggu jemputan untuk pergi keluar kota. Masih menunggu lagi dan menunggu tidak masalah. Ini camp kita yang kedua dari Perak. Memang kita harus sabar menunggu ya teman-teman. Bagi teman-teman kalau pengen mampir juga boleh ke campnya Zenik TV ya. Ini bunga-bunga ini biasanya ada capuknya, ini binatang yang putih-putih ini sudah disemprot sama Pak Kosim tapi kelihatan masih mengkeret, ini masih ada di dalamnya anunya, apa namanya, virusnya. Sayang, ini namanya bonsai dolar sahabatku. Ini bonsai dolar. Lagi ya, oh ini keladi hitam. Nah, keladi hitam ini biasanya dipercaya sama orang Jawa untuk mengembalikan sihir. Jadi kalau ada yang berbuat tidak baik, dia akan mengembalikan ya. Nah, itu ini masih banyak lagi nih. Nah, ini pandan Bali. Ikuti terus, ini Bapak Sumartin lagi bersih-bersih nih. Bersih, halo dulu Bapak. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kita lagi bersih-bersih sambil menunggu. Nah, ini juga ada ini keladi hitam. Cukup. Nah, itu ada apa namanya, pandan
sudah besar kadang saya potong teman-teman. Pandan hitam itu, pandan Bali hitam itu kadang-kadang mudah saya potong, saya tancap begitu aja, karena kuasa Allah bisa tumbuh. Masih banyak lagi seperti ini contohnya, bisa dilihat ya. Ini kita tidak pakai akar, ini tidak pakai akar sudah bisa tumbuh, jadi banyak lagi. Nah ini teman-teman, nah kita lihat sebelah sana. Menunggu jemputan kita kenalkan juga sama teman-teman ya. Nah ini kita tanam tanpa akar. Bisa tumbuh di sini tidak pakai akar, mudah sekali hidupnya. Baik teman-teman, kita sambil menunggu kita akhiri dulu sementara. Kita tunggu. Jadi teman-teman, saya dengan pakaian ini untuk manten, tapi saya memakai membawa satu lagi baju, karena sebelum tujuan kita setelah manten, saya akan berziarah ke makam ibu saya, karena ibu saya dimakamkan di Nganjuk. Bapak juga di Nganjuk, tetapi bapak dulu seorang veteran pahlawan 45, sehingga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Jadi saya nanti tentunya saya bawa ganti baju lagi, akan saya video bagaimana nanti saya keadaan berziarah di Taman Makam Pahlawan atau tempat ibu saya. Baik, oke teman-teman, ikuti terus. Git Waru ini ya. Nah tadi mohon maaf tidak ketek, kita naik mobil dijemput oleh menantu. Nah sekarang kita lagi antri di Git ya, mau menuju Nganjuk. Seringkali anak-anak itu kan berada di lapangan ya, jadi pergerakan itu sangat luar biasa. Mohon doanya ya sahabat onlineku. Jarak dari Surabaya sampai ke Nganjuk kurang lebih lewat tol 2 jam sahabat onlineku. Dari tol ke tempat lokasi temanten di Gedung Wanita kurang lebih 1/4 jam ya, tapi kita hitung mundur kurang lebih 3 jam lah ya, dari Surabaya ke tempat pernikahan. Kebetulan saya juga dulu menikahnya di resepsinya di Gedung Wanita yang sama juga di sini bersama suami. Tunggu dulu ya kelanjutan video kami. Sabar. Di daerah Krian ini banyak pabrik-pabrik sahabat onlineku. Krian sepanjang ini. Ini pabrik-pabrik semua ya sahabat. Nggak punya bawa, enggak. Jadi semuanya lancar, semuanya baik kayak gitu Pak harapannya. Indra, ini saya pikir tentang oke, pertama murid-murid dari Ananda Dianda pastikan buka. Kemudian adalah apa perbedaan? Ini kita ke kiri ke Mojokerto ya, Jombang. Ke kiri kita masih lanjut terus untuk menuju ke kota Nganjuk.
masuk ke Gedek Lamongan kalau ke kiri, tapi di depannya sahabat onlineku Ini menuju Jombang. jadi untuk menuju Nganjuk itu melewati Jombang ya. Di sepanjang jalan banyak pohon tebu ya sahabat onlineku, pohon tebu dan pohon jagung. Nah ini pohon tebu semua ini. Sono kiri tadi ke sono, kita tetap lanjut ya sahabatku. Udah mentega kok. Sahabat onlineku, sebentar lagi kita masuk gate Nganjuk, sudah sampai. Jadi perjalanannya kurang lebih berapa jam ya? Kita berangkat tadi jam. Kurang lebih kita 2 jam ya sahabat onlineku, deket banget dari Surabaya ke Nganjuk. Alhamdulillah kita tinggal mencari gedungnya. Nah kita udah, nah ini gate-nya teman-teman. Terima kasih teman-teman udah ngikuti ya perjalanan Zenik TV. Nah kita udah sampai gate sana, jauh di sana ada gate. Namanya apa ya? Gate apa ini namanya? Nganjuk. Juga apa? Gedung Wanita. Di Gedung Wanita, ini gate Nganjuk. Kita sekarang mencari Gedung Wanita, di mana ternyata Gedung Wanita itu juga Zenik TV menikah beberapa puluh tahun yang lalu. Kita pakai gedung resepsinya di Gedung Wanita sahabat online. Nah ini kita di gate Nganjuk. Alhamdulillah nggak sampai 2 jam kita udah sampai dari Surabaya ke Nganjuk. Ikutin terus ya sahabat onlineku. Apa? Kita terus kanan nanti notak kiri. Kebetulan sahabat lainku ini ada rapat wali murid dari cucu yang sekolah di Al-Azhar. Jadi ini ada doa habis rapat ya. Kita kena lampu merah ya sahabat onlineku. Di kanan, habis kanan kiri ya. Oh iya. Notak itu kiri. Sahabat onlineku, kita sudah masuk di perkampungan, jalan perkampungan ya maksud saya. Nah, ini jalan apa ini? Jalan Raya Nganjuk. Oh, Jalan Raya Nganjuk ini kata Bapak Zen. Saya kan sini.
dari Nganjuk menghadiri pernikahan keponakan. Oh maaf ya, bukan keponakan tapi cucu. Nah, kita udah sampai di Surabaya. Terima kasih banyak atas doa-doa sahabat onlineku semua. Semoga sahabat onlineku selalu sehat, berlimpah rezeki yang barokah, dan apa yang menjadi cita-cita terkabulkan. Bagi sahabat yang lagi sakit, cepat sembuh ya. Semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Tunggu video kami selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum